Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Erika Munafirawati yang berjaga di pagi hari ini. Di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan hipertensi. Diabetes mellitus yaitu gangguan metabolisme tubuh. Kalau hipertensi itu tekanan darah yang tinggi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Ibu F. Oh, Ibu F ya. Bagaimana, Bu? Apakah bisa saya bantu? Bu, kemarin itu kan saya periksa ke posyandu dan katanya saya mengidap penyakit gula. Setelah itu saya ditensi dan tensi saya itu 180/100. Lah, pas saya di posyandu itu saya belum dikasih tahu penyakit gula itu gimana pencegahannya dan gejalanya itu apa aja. Oh ya, Bu, ini nanti saya akan melakukan tensi kepada Ibu dulu ya secara ulang, dan nanti saya akan memberikan penyuluhan tentang suatu DM itu kayak apa. DM itu kan penyakit gula, dan Ibu di sini belum tahu ya penyakit DM itu kayak apa. Nah, penyakit DM itu ya kayak seperti penyakit gula. Nanti di sini saya ada leaflet ya. Ini tentang penyakit tekanan darah tinggi, kan tadi Ibu menyebutkan tekanan darah Ibu 180. Nanti saya jelaskan kenapa kok darah itu bisa tinggi itu bagaimana, dan saya akan menjelaskan tentang gula. Gula itu kan termasuk kata lainnya diabetes mellitus. Nanti saya akan mengenalkan kepada Ibu tentang diabetes mellitus itu bagaimana, dan klarifikasinya bagaimana, penyebabnya bagaimana, gejalanya bagaimana, dan cara penyembuhannya itu bagaimana. Nanti saya akan jelaskan kepada Ibu, karena DM itu biasanya dari pola makannya. Bagaimana, apakah Ibu sudah bersedia? Sedia. Oh ya, baik, saya akan menyiapkan alatnya dulu ya, Bu ya, seperti kayak tensi, dan nanti saya akan melanjutkan penyuluhan di sini saja. Ya. Pertama, supaya menghindari dari semua kuman-kuman, lebih baik kita melepas kayak ini, perhiasan dilepas terlebih dahulu. Terus jam tangan juga dilepas dahulu. Setelah selesai melepas semua yang ada di tangan kita, kita selanjutnya akan menuangkan sabun terlebih dahulu. Setelah menuang sabun terlebih dahulu, kita menggosok-gosokkan tangan, lalu kita ke punggung sini secara bergantian. Terus langkah ketiga, kita bersihkan sela-sela jari. Yang keempat, kita seperti kayak gini, memutar-mutar jari kita seperti gini secara bergantian. Lalu ibu jari kita putar kayak gini. Setelah selesai di bagian kiri, langsung balik ke kanan. Setelah itu kita bersihkan kuku. Contohnya diputar-putar ke telapak tangan seperti ini. Lalu kita bilas dengan air mengalir. Utamakan air itu mengalir dengan deras atau bersih ya. Setelah itu kita bilas dengan tisu yang kering. Kita bilas tisu dengan yang kering ya, guys. Bu, di sini kan saya sudah menyiapkan alat tensinya dan leafletnya, dan saya sudah memakai APD. Sekarang saya mau tensi Ibu dulu ya. Pinjam tangannya ya, Bu ya. Saya tensi ya, Bu ya.
Bu, ini tensinya masih tinggi ya, tensinya masih 180 per 100, dan itu menyatakan kalau ibu itu juga menderita penyakit atau memiliki suatu riwayat hipertensi. Tahu Bu, hipertensi itu apa? Tidak tahu. Oh iya, nanti saya akan jelaskan tentang penyakit hipertensi dan DM di sini ya Bu ya. Ini kan ada 2 leaflet ya Bu ya di sini. Ini yang pertama tentang gula tadi. Gula tadi kan nama lainnya diabetes mellitus, dan pengertiannya yaitu suatu keadaan kejadian gangguan fungsi metabolisme tubuh. Jadi itu di dalam tubuh ibu itu terdapat suatu peningkatan kadar gula. Nah, itu mengganggu metabolisme tubuh ibu, dan di sini itu ada DM. DM itu kan ada tipenya ya Bu ya. Tipenya itu ada 3. Yang tipe 1 itu tentang tergantungan insulin. Jadi kalau seumpama ibu sudah memiliki penyakit DM itu harus disuntik terus dengan insulin. Yang kedua itu juga, tapi tidak terlalu fokus ke insulin. Yang ketiga itu ya gestasional. Terus dikatakan diabetes mellitus itu bila kadar gula puasa lebih besar dari 126 mg per dl. Gula darah sesudah makan lebih besar 180 mg per dl. Dan di sini ada diabetes yang menurut penyebabnya yaitu faktor genetik, imunologi, dan lingkungan. Diabetes tipe 2 yaitu disebabkan oleh faktor usia, obesitas, keluarga, atau pernah toleransi dengan glukosa yang terganggu. Kemudian tanda dan gejalanya diabetes mellitus itu sering haus. Ibu sering haus enggak? Iya. Ya, itu kencingnya berlebihan. Itu dehidrasi itu sering, ya sama aja sama yang di atas tadi, sering haus. Terus pusing, sakit kepala, jantung berdenyut. Baik Ibu, tadi kan kita berbincang-bincang sampai sakit kepala yaitu tanda DM, dan selanjutnya itu jantungnya itu berdenyut semakin cepat, lalu pandangan mata itu kabur. Jadi kalau melihat orang apa yang ditatap kita itu kayak kabur-kabur, kayak nggak nyata, kayak nggak cetok, kayak gitu. Terus adanya infeksi ya kayak DM itu seumpama kalau udah parah itu biasanya ada luka itu, dan ada penurunan berat badan. Kalau penurunan berat badan itu biasanya DM-nya DM kering. Kalau DM basah kebiasaannya badannya itu semakin gemuk gitu. Terus ini saya kan biasanya orang DM yang mengalami DM biasanya itu memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, saraf, dan mata, dan kaki, dan kulit. Yaitu letaknya suatu lukanya biasanya di situ antara kaki atau kulitnya itu terganggu, kayak pengeringan, kayak suatu penyakit gula yang kering itu biasa kulitnya kering gitu. Terus yang menyebabkan DM itu biasanya makanan mie instan, kue atau roti dari tepung putih, gorengan yang mengandung minyak gitu. Terus aneka daging dari hewan yang berkaki 4. Terus adanya kerang, burger juga itu pengaruh. Padahal burger itu enak ya Bu ya. Enak banget. Terus ada suplementasi tubuh diabetes itu tuh kayak kayu manis, ginseng Korea. Tapi ginseng Korea itu nyarinya ya susah. Terus ada bawang putih juga gitu, jahe, pare, kunyit, kopi, mengkudu. Itu Bu cara mengontrol DM-nya itu seperti itu. Ini bisa dibaca, nanti di rumah bisa dibawa pulang. Terus ini yang tadi hipertensi kan, tekanan ibu tadi, tekanan darah ibu tadi kan 180 ya. Iya. Itu kan termasuk hipertensi. Nah, hipertensi itu kan nama lainnya tekanan darah tinggi.
Itu tuh gangguan sistem pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, yaitu yang melebihi 140 itu sudah termasuk tinggi ya Bu ya. Tadi kan Ibu hasilnya 180/100 ya, jadi tinggi, jadi Ibu termasuk hipertensi juga ya. Nah, di sini Ibu harus juga mengontrol dengan itu, biasanya ya kayak bisa dari pengaruh makanan, itu juga bisa Ibu kurangi. Terus bagaimana tanda dan gejalanya? Biasanya kalau orang hipertensi itu biasanya sakit kepala, udah marah-marah. Ibu mudah marah nggak di rumah? Iya. Oh, jadi ya termasuk benar. Terus mata terasa berat atau pandangan kabur, jadi kayak DM tadi ya. DM tadi kan ya matanya juga kabur. Bu, tadi kan kita sudah berbincang-bincang ya sampai bagaimana tanda dan gejalanya hipertensi. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai mata terasa berat dan pandangan kabur. Terus mudah lelah. Ibu mudah lelah enggak? Iya. Susah tidur? Iya. Susah tidur ya Bu ya? Iya. Ya itu. Terus ada juga penyebabnya itu kayak seperti gaya hidup yang tidak sehat, contohnya mengkonsumsi garam yang berlebihan. Ibu suka masak sayur yang serasa asin-asin gitu. Ibu suka rasa asin atau manis? Manis. Oh manis, pantesan Ibu memiliki DM tadi. Terus merokok, Ibu pernah merokok tidak? Tidak pernah. Minum-minum yang beralkohol? Dulu. Iya. Umur berapa Bu? Masih muda. Oh masih muda. Ibu di rumah sering olahraga? Tidak. Oh pantesan, itu ada salah satu dari gejalanya ya, kurang olahraga. Stres? Banyak pikiran. Oh ibu banyak pikiran. Oke, saya ambil. Terus ada juga cara pencegahan, yaitu tadi mengurangi minum-minum yang berbau alkohol, mengurangi rokoknya. Terus garamnya juga dikurangi ya Bu ya. Iya. Terus ada juga pengobatannya Bu, seperti buah timun. Ibu tahu buah timun? Tahu. Nah itu diminum ya Bu, pagi dan sore. Di blender itu maksudnya? Iya nggak apa-apa, di blender nggak apa-apa, diparut nggak apa-apa, diperas nggak apa-apa, diambil bagian dalamnya saja ya Bu, diminum pagi dan sore. Terus ada buah belimbing. Di rumah ada Bimbing mulu atau bimbing buah itu sus? bimbing buah, diminum pagi dan sore juga, bisa diparut juga, di blender juga kalau ada blender di rumah. Terus daun salam, tahu daun salam? Tahu. Buat masak itu ya Bu ya. Iya. Terus ada daun alpukat, itu direbus tapi ya Bu ya, daunnya direbus dulu. Kemudian ada daun seledri, tahu? Tahu. Itu dipotongi dulu, lalu direbus, diambil itu bekas direbusannya itu ada airnya kan Bu ya, diminum pagi dan sore. Bagaimana Bu, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Ini kan leafletnya saya kasih, dibawa pulang, nanti dipelajari lagi. Kalau seumpama belum jelas atau kurang paham, bisa kembali lagi di sini pas waktu kontrol tentang DM dan hipertensinya, bisa kembali ke sini lagi menemui saya. Ini ya Bu ya, dibawa pulang dua-duanya, dipelajari di rumah. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ya, Nanti sama-sama. kalau ada apa-apa bisa ke sini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya sudah selesai melakukan tindakan atau pemeriksaan. Apabila di tindakan saya kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga baru proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.